Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Owen Muntar, guru di SMA Negeri 1 Kota Buna, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Tanjung Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Praktek pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan kisi-kisi penilaian. Selamat menyaksikan. Pak. Baiklah, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Coba Heri, minta tolong pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, teman-teman, kita awali dengan doa untuk persiapan belajar kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Heri. Baik, anak-anak, Pak Guru mau cek kehadirannya ya. Hadir semua ini ya? Hadir semua. Atau ada yang tidak masuk? Pak. Hadir, iya. Pak. Hadir, Pak. Tahankan ya anak-anak. Baik, Pak Guru, sekarang kita akan mempelajari materi jurnal umum ya dalam penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Bapak. Dasar akuntansi. Ya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ada yang ingat rumus dari persamaan dasar akuntansi? Coba Saya, Ibu Pak. Jul, coba. Siapa yang ingat? Ibu Nilu, coba. Harta sama dengan utang plus modal, Pak. Ya, benar. Ada lagi? Sama, Pak. Harta sama Sama dengan ya. utang plus modal. Oke. Nah, jadi keterkaitan materi kita kali ini dengan materi yang lalu, jadi sangat berkaitan ya, karena jurnal umum itu merupakan merupakan persamaan dasar akuntansi merupakan bagian dari jurnal umum, di mana dalam siklus akuntansi itu kita harus mengetahui konsep dasar pencatatan akuntansinya, yaitu dengan menggunakan sistem berpasangan, yaitu double entry system. Nah, jadi jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dengan materi pembelajaran kita kali ini, jadi dengan kita membuat jurnal, kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita ya. Jadi kalau anak-anak kalian diberi uang jajan mungkin dari orang tua ya, jadi kalian bisa mengatur uang kalian, yang mana yang akan kalian keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mana untuk kalian simpan begitu. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Oke, Pak Guru tampilkan ya. Oh, Bu, belum. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan TPACK dengan menerapkan model Project Based Learning, yaitu yang pertama menjelaskan mekanisme debit dan kredit dan saldo normal pada perusahaan jasa.
Kemudian menganalisis transaksi terhadap akun secara tepat pada penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ketiga, membuat jurnal umum dengan cermat pada perusahaan jasa. Kemudian kompetensi dasar dan indikator dan pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan indikator menjelaskan mekanisme debit kredit tiap akun perusahaan jasa, menganalisis transaksi terhadap akun pada perusahaan jasa, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Kemudian 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. 4.1 membuat jurnal umum berdasarkan analisis transaksi. Oke, untuk penilaian KKM kita yaitu KKM-nya yaitu 75 dan apabila kalian tidak bisa mencapai KKM nanti akan dilakukan remedial ya anak-anak. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti. Jadi di sini Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran mengenai mekanisme debit dan kredit. Kemudian sampai dengan membuat jurnal umum. Jadi silakan anak-anak simak ya video pembelajaran ini. Ketika dia bekerja, penghasilannya naik terus, dia nggak bakalan pindah ya, dia tetap di tempat. Ketika merasa kurang, maka dia akan pindah ke tempat yang lain. Supaya lebih mantap, mari kita latihan dengan mengerjakan beberapa contoh soal berikut. Saya punya 3 contoh ya. Contoh pertama, 1 Agustus didirikan usaha jasa salon rias pengantin jelita dengan setoran uang tunai. Setoran uang tunai berarti akan dicatat di kas. 75 juta akan kita taruh di sini ya, 75 juta. Kemudian perlengkapan 5 juta kita taruh di perlengkapan. Peralatan 20 kita taruh di
peralatan. Nah, sekarang total hartanya berapa ini? 100 juta. Dan ini semuanya adalah investasi, sehingga pengaruhnya ada di modal. Modalnya bertambah. Ini adalah persamaan dasar. Bagaimana kalau transaksi ini kemudian kita ubah, kita transformasi menjadi jurnal? Caranya mudah. Ingat, yang 3 ini kelompok harta, dia bertambah berarti ditaruh di debit. Sedangkan ini ada di kredit. Sehingga bentuk tabel jurnalnya seperti ini. 1 Agustus, kas, perlengkapan, peralatan semuanya ada di debit. Modal ada di kredit. Selesai sudah. Ini jurnal umum namanya. Oke? Masih ingin contoh kembali? Kita lihat satu contoh lagi. 7 Agustus diterima pembayaran rias pengantin. Diterima pembayaran berarti ini transaksi yang berupa transaksi pendapatan. Pendapatan pengaruhnya pada kas sekaligus pada modal. Namun perlu diingat, yang masuk kas berapa? Yang masuk kas hanyalah 2.500.000. Berarti di sini hanya diisi 2.500.000. Padahal di sini 7.500.000. Loh, sisanya gimana? Sisanya masuk piutang. Nah, sehingga semuanya ini adalah pendapatan, maka pendapatannya bernilai 7.500.000. Nah, sekarang kita akan buat jurnalnya. Jurnalnya akan berbunyi, ingat yang ini hartanya bertambah, berarti dua-duanya ini kas dan piutang ada di posisi debit. Maka jurnalnya seperti ini. Tanggal 7 ya, tanggal 7. Jadi mencatat jurnal harus lengkap, ada tanggal dan bulan, dan tidak boleh dibolak-balik tanggalnya. Kas di sini tercatat debit 75 juta. Salah ya, bukan 75 juta. 2.500.000. Sama ya. Kemudian piutang debit dan nah, di sini harus hati-hati. Ini namanya di sini modal, tapi kenapa di sini pendapatan? Tadi sudah saya sampaikan di nama asli yang terjadi dalam transaksi. Oke, kita coba contoh terakhir. Dibayar iklan. Dibayar berarti hartanya berkurang. Otomatis membayar pakai uang tunai, berarti kasnya berkurang 1.200.000. Kita tulis di sini kas berkurang 1.200.000. Ingat mencatatnya ya. Kalau berkurang ada tanda kurung. Kemudian pengaruhnya pada apa? Beban berpengaruh pada modal. Modalnya juga berkurang, berarti modalnya dikurangi dengan nilai yang sama, 1.200.000. Nah, sekarang kita tulis ke jurnal. Bentuk jurnalnya adalah seperti ini. Kas berkurang berarti dia harus pindah tempat, maka tempatnya bukan di debit lagi tapi di kredit, ya kan? Sedangkan modal di sini berkurang, modal yang tempat asalnya kredit dia pindah ke debit, cuma namanya bukan lagi modal tapi namanya adalah beban, sesuai nama pada transaksi yang terjadi. Nah, yang perlu kalian perhatikan anak-anak adalah pencatatan debit dan kredit dalam jurnal. Andai saja tidak menggunakan tabel, itu cara mencatatnya seperti ini. Di kredit itu agak masuk ke dalam, debitnya di tepi. Kalau pakai tabel boleh dicatat lurus karena ada posisi debit dan kredit. Namun kalau nggak ada tabel, pencatatan yang masuk itu menunjukkan bahwa dia posisinya adalah kredit. Ini sederhana, jadi kalian bisa belajar secara mandiri. Materi jurnal ini akan lebih menarik nantinya. Ini belum saya share dulu ya. Nantinya kalau kalian belajarnya pakai media ini. Di sini saya siapkan ada 20 soal ya, seperti contoh pedas yang lalu. Jadi misalnya saya akan ngambil contoh ini, tanggal 6 ya. Dibeli sampo, sabun. Sampo, sabun ini kan barang yang bisa habis. Berarti kita namanya apa dia? Perlengkapan secara tunai. Membeli secara tunai berarti kasnya berkurang. Kas adalah harta, ketika berkurang dia ada di posisi kredit. Sampo, sabun, perlengkapan dibeli berarti bertambah, maka dia posisinya debit. Maka kita akan catat di sini adalah perlengkapan, yang di sini adalah kas, posisinya debit kredit. Nah, kalian tidak perlu repot mencatatnya, cukup cari kode akunnya di sini.
kita cari perlengkapan kodenya berapa? 103. Berarti di sini kita tulis 103. Maka akan muncul perlengkapan. Nah, kemudian nilainya berapa? 3.500.000 posisi debit. Kita tulis 3.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya akunnya bernama apa? Membaca tunai berarti kasnya berkurang. Kas kodenya berapa? Kita lihat kas kodenya 101. Kita tulis 101. Nah, muncul kas kan? Tapi posisinya kan nggak boleh begini. Karena posisi kas kredit berarti dia agak masuk. Nah, nggak usah kita tulis spasi di sini, nggak usah. Kita tuliskan aja angka di sini 3.500.000. Nah, maka dia akan bergeser sendiri secara otomatis. Dan di sini ada komentar ini ya, ada koreksi jawaban. Tulis tanggal transaksinya dulu, Bos. Nah, berarti kita lupa menuliskan tanggal. Tanggal berapa di sini? Tanggal 6 ya, tanggal 6. Kita tulis, maka komentarnya berubah. Jawaban Anda benar. Karena kita sudah mencatatnya dengan benar. Andai saja ini saya tulis bukan perlengkapan, misalnya saya tulis kode 04 peralatan, masa komentarnya di sini adalah salah, ini surat-surat berharga ya, atau mungkin 102 juga salah ya kan. Maka di sini kalian akan belajar dengan enak ya, semakin mahir, belajar secara mandiri dengan teknologi, insya Allah kalian akan lebih lancar menguasai materi-materi akuntansi. Cuman yang ini belum saya share, nanti kalau sudah saya share saya akan umumkan lewat channel YouTube saya. Kalian sudah subscribe, nanti tinggal kirim kembali screenshotnya, saya akan kirim soal jurnal yang versi Excel ini. Jadi sini ada 20 ya untuk latihan, saya rasa cukup ya 20, udah bagus. Ini misalnya membayar perbaikan perawatan kendaraan, ada nggak akun perawatan kendaraan sini? Cari aja sini. Ya, utang dan ini banyak akunnya, di beban iklan, beban pemakaian perlengkapan, asuransi, peralatan salon. Cari ya sampai nemu. Kalau enggak salah soalnya. Harus mungkin kalau enggak tulis aja di sini beban rupa-rupa 513 misalnya ya. Tulisan di sini tetap kas, nilainya berapa? Di sini kan salah. Nilainya belum tahu kita 1.750.000. Oke. 1.750.000. Oke. Tapi di sini masih ada salahnya ya. Kenapa tanggalnya ya? Kita coba. Masih ada salah. Salah apa? Berarti ini mungkin ada nih. Kode akunnya ada, kita cari beban perawatan kendaraan. Ini beban penyusutan ya, bukan beban perawatan. Nah, beban pemakaian perlengkapan, beban gaji, beban sewa. Nah, kalau belum berarti ini akunnya belum muncul. Makanya ini belum saya share. Saya harus melakukan uji coba dulu dan ngecek dulu. Barangkali ada program yang belum jalan. Baik anak-anak, kalian sudah menonton video pembelajaran materi mengenai mekanisme debit kredit, analisis hingga dalam membuat jurnal. Nah, apa yang anak-anak amati? Ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah ada pertanyaan dari video tadi? Ada, Pak. Ya, Pak, coba Sundari. soalnya dikerjakan semua, Kak, yang ada di video tuh. Mungkin hanya sedikit ya, cuma contohnya saja dijelaskan tadi. Oh, jadi pengerjaannya di LKP, Pak ya. Ya, nanti sebentar Pak Guru akan bagi kelompok. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita akan membagi kelompok ya. Pak Guru akan bagi kelompok, 2 kelompok. Untuk kelompok 1, Pak Guru di sini sudah membagikan kelompoknya. Yang kelompok 1, Juliani, kemudian Miss Rati, Faisal,
Mas Kuta dan Ida. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 ada Rutika, Nilu Gede, Sundari, dan Heri. Oke. Jadi tugas kalian di sini adalah membuat tugas proyek dalam LKPD. Jadi di sini Pak Guru sudah buat LKPD-nya. Oh, kemudian kalian kerjakan tugas yang diberikan pada lembar jawaban. Kemudian kalian harus menganalisis transaksi, kemudian membuat jurnal umum. Ya, jadi ini LKPD-nya. Jadi kelompok 1 di Pak Guru menyuruh untuk mengerjakan transaksi dari tanggal 1, 3, 4, 5, dan 7. Ya, mana suaranya dari kelompok 1? Sudah jelas? Ya, Pak. Sudah jelas ya. Kemudian kelompok 2 Itu 3, 4, silakan 5, 7. kelompok 2 silakan mengerjakan transaksi tanggal 8, 10, 14, 18, dan 20. Oke. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jadi nanti tiap kelompok ya, silakan memilih ketua kelompoknya dan nanti sebentar akan jadi waktu kalian mengerjakan LKPD-nya, Pak Guru beri waktu 10 menit dan nanti jika sudah selesai, ketua kelompok akan mempresentasikan hasil tugasnya ya. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Kelompok 1 ketuanya Juliani, Pak. Oh iya, Juliani. Oke, Juliani. Kelompok 2, kelompok 2 siapa yang mau jadi ketua kelompoknya? Saya aja lah, Pak. Oh, Sundari aja. Sundari. Oke, Sundari. Sundari aja. Oke ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Nanti sebentar Pak Guru akan mengawasi ya, akan memberikan bimbingan sedikit. Oke, silakan kerjakan. Waktu 10 menit dari sekarang. Oke, kelompok 1 sudah selesai atau ada kesulitan dalam membuat jurnal umum atau ada yang belum tahu bentuk jurnal umum bagaimana? Tadi kan sudah disampaikan di video pembelajaran. Ini kalian bisa lihat bentuk jurnal umumnya ya. Jadi kalian silakan masukkan ke dalam jurnal bentuk kolomnya. Ini ada tanggal, keterangan, ref-nya, debit, dan kredit.
Oke, kelompok ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Waktu tinggal 5 menit ya, Pak Guru. Baik, Pak. Oke, sudah dari kelompok 2. Sundari, silakan. Ya, tadi Ya, coba. jadi saya perwakilan dari kelompok 2, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai jurnal umum pada transaksi tanggal 8 ya, Pak ya, mulainya ya, Pak ya. Tanggal 8, 10, Ya. 14, dan 20. Ya, jadi pada tanggal 8 ini keterangannya di jurnal umum kas. Kas itu ada di sebelah debit sebesar 200.000. Kemudian pendapatan ada di sebelah kredit sebesar 200.000. Yang tanggal 10 keterangannya beban listrik ada di sebelah debit 300.000 dan kas di sebelah kredit sebesar 300.000. Yang tanggal 14 kas ada di sebelah debit 500.000, kemudian pendapatan di sebelah kredit sebesar 500.000. Yang tanggal 18-nya beban air ada di sebelah debit sebesar 200.000 dan kas ada di sebelah kredit 200.000. Tanggal 20 utang usaha ada di sebelah debit 7 juta dan kasnya ada di sebelah kredit sebesar 7 juta. Saja Pak, terima kasih. Oke. Sekarang apakah saldo di debit dan di kredit sudah seimbang atau belum? Kalau belum, coba. Sudah Berapa? Pak. Sudah. Oke, berarti jurnalnya sudah benar. Oke, sekarang Pak Guru mau dengar Kelompok presentasi 1. dari kelompok 1. Iya, coba Juliani. Ya, saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Diawali dari tanggal 1, situ transaksi mengenai investasi awal dari Tuan Aldani. Dan transaksi ini dicatat ke jurnal umum, kas di sebelah debit sebesar 10 juta, dan modal Tuan Aldani di sebelah kredit bertambah sebesar 10 juta. Transaksi tanggal 3, pembelian mesin cuci secara kredit. Pencatatan dalam jurnal umum, peralatan di sebelah debit sebesar 7 juta, dan utang usaha di sebelah kredit sebesar 7 juta. Transaksi tanggal 4, pembelian perlengkapan secara tunai. Pencatatan dalam jurnal umum, perlengkapan di sebelah debit sebesar 800.000 dan kas di sebelah kredit sebesar 800.000. Tanggal 5, penerimaan pendapatan jasa laundry. Pencatatan dalam jurnal umum, kas di sebelah debit sebesar 300.000 dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 300.000. Transaksi tanggal 7, pembelian setrika uap. Pencatatan dalam jurnal umum, peralatan sebesar 1.200.000 dan kas di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Apakah Pak Guru mau tanya apakah saldo debit dan kreditnya sudah sama atau belum? Sudah Pak, sudah seimbang. Oke, sudah imbang ya, berarti jurnal umumnya sudah benar. Benar. Oke, sekarang Pak Guru ada yang mau
berikan kesimpulan dari hasil presentasi tadi. Apa yang kalian bisa tarik dari hasil pengerjaan LKPD tadi? Mungkin Ibu Misrati, Misrati bisa? Maaf Pak, tolong diulangi lagi Pak. Mungkin bisa berikan kesimpulan dari presentasi tadi Ya, buat jurnal umum. ya. Maaf ya Pak, nanti kalau ada yang salah, yang bisa saya Ya, simpulkan semuanya belajar. itu berarti kalau harta bertambah itu kita membukukannya, itu kita masukkan ke dalam kolom bagian debit. Sedangkan kalau misalnya harta kita berkurang, itu kita mencatatnya pada kolom bagian kredit. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Ada Pak. Wah, oke, coba Juliani. Iya, jadi maksudnya di sini kalau kita membuat jurnal umum untuk memastikan bahwa transaksi pencatatan yang kita buat itu benar, kita akan melihat jumlah pada debit dan kredit. Kalau dia tidak sama berarti itu salah ya Pak. Tapi apabila dia sama berarti jurnal umum yang telah kita buat itu benar. Seperti itu Kak Pak? Ya, baik sekali jawaban dari Juliani ya. Jadi dalam membuat jurnal itu kita harus mengetahui aturan mekanisme debit kreditnya dan saldo normalnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Miss Rati, untuk aset, kalau aset bertambah dia dimasukkan di kolom debit. Begitu juga sebaliknya kalau aset berkurang dimasukkan di kolom kredit. Kemudian jangan lupa juga untuk mencatat tanggal transaksinya di kolom tanggal. Kemudian keterangannya, kalau debit dia di sebelah kanan, kalau kredit dimasukkan ke dalam. Kemudian mencatat ref dan saldonya juga jangan salah. Jadi yang diperlukan di sini adalah ketelitian dari kalian dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, demikian dulu pembelajaran kita. Kemudian Pak Guru akan memberikan penilaian dari hasil presentasi tadi. Jadi untuk kelompok 1 dan kedua, jadi kalian Pak Guru kasih skor 100 ya, karena jawabannya sudah benar. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya nanti Pak Guru sudah menyiapkan tugas mandiri di LKPD, jadi kalian nanti buat di rumah ya, ada di LKPD. Kemudian untuk RPP pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang buku besar atau posting buku besar. Oke, demikian dulu pertemuan kita kali ini dan kita akan akhiri dengan berdoa. Oke, silakan siapa yang mau berdoa? Saya Pak. Ya, coba Faisal, silakan. Baiklah kawan-kawan sekalian, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Udah Pak. Oke, terima kasih Faisal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik ya. Saya tidak menghitung nilai, tidak menghitung jam ya tadi karena sudah terputus. Sekarang dipersilakan Bu Sundari untuk mengomentari hasil pengamatan Ibu tentang penampilan Pak Owen. Silakan Bu Sundari.
Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya dalam tahapan-tahapannya Pak Owen sudah jelas ya. Ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Namun pada saat menampilkan video ya Bu ya, di situ videonya kurang jelas kalau menurut saya. Jadi ngeblur gitu, nggak nampak kegiatan apa yang dijelaskan oleh videonya sendiri gitu. Jadi di videonya aja yang tidak saya mungkin di kawan-kawan seperti itu Kak, atau gimana gitu. Sama. Ya. Jadi ya. Jadi hanya pada saat menayangkan videonya tadi, videonya masih belum jelas gitu. Terima kasih Bu, itu saja yang bisa saya Oke. tanggap. Baik, terima kasih Bu Sundari. Nanti hasil pengamatan diunggah nanti ya Bu ya, gambar observasi atas penampilan Pak Owen. Kalau memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan. Jadi bukan hanya di sini saja. Baik, adakah dari peserta lainnya mau menanggapi sebelum ke Bu Puriyama? Oke, jadi nampaknya nanti Pak Owen itu gimana nih? Waktunya itu 30 menit atau lebih tuh untuk ini untuk rekaman tuh, mengupload video rekaman. Jadi nanti diedit ya Pak Owen ya. Nanti diedit. Oke. Iya, Bu. Ya. Oke, Nanti ada dikirim Bupatnya? Ibu Pariama ya, Bu. Nanti videonya dikirim oleh Ibu Pariama atau bagaimana, Bu? Kan saya enggak record. Enggak, nanti Bu Pariama kirim atau Pak Agung kirim ke Bapak. Bapak ngambil di tautan itu saja. Itu mulai Bapak nampil gitu ya. Oke, Bu ya. Oke. Nah, Bu Pariama ada tambahan? Ada Bu Mariama? Hanya tambahannya mungkin ingat waktunya. Mungkin ini karena penampilan perdana ya Pak Owen ya. Dalam pembelajaran secara online ya, enggak apa-apa, pengalaman pertama nanti tinggal dipilih videonya. Memang tadi yang punya Bu Sundari bilang videonya itu masih blur, nggak tahu di tempat yang lain tidak begitu nampak pada saat proses pencatatannya. Sama ya Bu Juliani ya? Iya sama Bu. Oke, jadi nanti tolong dipilih lagi videonya itu yang memang tidak blur, atau memang jaringannya yang tidak nyampe di tempat Bapak mungkin tidak blur, tapi di tempat kami yang blur. Bisa saja itu masalah dari jaringan ataupun misalnya dari kualitas laptop yang kita gunakan nih, kurang tahu juga nih. Ya, jadi nanti itu tolong dipertimbangkan, apalagi yang menggunakan video-video pembelajaran seperti itu. Kemudian nada suara boleh agak naik turunkan ya, biar agak semangat sedikit yang mendengarnya mungkin ya. Jadi waktu yang 40 menit itu biar ada intonasi sedikit gitu. Saya begitu Bu Juliani yang ngomong tadi, baru mata saya agak gini gitu kan. Itu. Jadi ibarat mungkin ya kita semua peserta di sini gitu kan. Jadi bisa menilainya di situ untuk nanti membuat yang lebih semangat lagi ya Pak Owen ya. Atau belum makan Pak Owen? Karena mau tampil jadi belum makan. Belum, Bu. Oke, seperti itu saja dulu Bu Nur tanggapan saya. Baik, ya sekarang tanggapan saya untuk Bapak Ibu yang lain ya. Tadi penggunaan media itu adalah membantu Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Tak ada di mana peran guru tadi? Di mana peran guru untuk menyampaikan penjelasan? Jadi hal-hal yang tidak penting jangan divideokan, jangan dimasukkan ke dalam itu. Jadi begitu materi itu selesai ya sudah, jangan lagi sampai diketawa, kemudian tadi contoh apa itulah pokoknya. Jadi yang Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu semua, penggunaan media itu adalah untuk kepentingan pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu itu bukan seperti tadi, tidak sekali ada perannya guru.
ya, sampai hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Jadi di situ Bapak Ibu, terutama Pak Wen tadi harusnya menguatkan ini loh yang termasuk harta, utang dan modal berdasarkan video tadi, yang mana mengapa pendapatan kok masuk begini. Gitu ada penguatannya. Jadi bukan peran Pak Wen sebagai guru tak harus ada. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan video sekiranya menggunakan video itu yang seperlunya untuk menjelaskan materi. Jadi jangan hal-hal sampai yang mendetil pun divideokan. Sehingga Pak Owen itu tidak menyampaikan materi. Tidak menyampaikan materi, harusnya penguatannya itu ada ya Pak Owen ya, bukan Pak Owen saja, semuanya begitu. Jadi peran media itu disampaikan. Tiba-tiba muncul gitu, Pak. Jadi Bapak tuh menyampaikan ini untuk lebih jelasnya. Jadi Bapak jelaskan dulu, nanti untuk lebih jelasnya kita sama-sama mendengarkan video atau memvideokan dulu, baru Pak Owen tuh menegaskan tadi disampaikan kan oleh video tadi adalah hutang plus utang sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Di mana posisi pindahnya? Begitu, dia akan lebih jelas lagi siswanya itu satu ya Pak Wen ya, bukan hanya untuk Pak Wen, untuk semuanya. Jadi bukan media mentah yang diambil dari Google, tetapi ada saringannya, ada editannya. Ya, ada editannya ya, begitu ya Pak Wen ya. Satu. Yang kedua, apakah Bapak sehari-hari itu ngajar seperti itu Pak? Semangat sedikit lah Pak. Ya, pertama membuat siswa malas. Saya pun juga ngantuk. Tadi kalau Bu Parima ngantuk pun saya juga ngantuk. Tadi saya matikan kamera itu ya. Jadi suara itu Pak, itu memberi satu statement Bapak tuh guru ngajar, mengajak siswa tuh enggak tidur, itu gimana? Nah, adalah selang-selingnya. Rupanya di sini tidak ada yang degil ya. Coba gak Pak itu nggak nampak Pak videonya, atau Pak videonya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu praktek ya peer teaching, kalau kejadiannya seperti Pak Owen itu jangan diam, biarkan tidak ada suara tidak apa-apa, tapi dengan berputarnya PPT Bapak bisa mengeluarkan suara. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi nanti praktek paper teaching-nya itu tidak melibatkan pada saat pembelajaran itu tidak melibatkan dosen, tidak melibatkan pamong, tidak. Jadi full 30 menit itu di tangan Bapak. Mau di Bapak apakan lah. Ada kasus, Bapak yang menyelesaikan sendiri. Begitu juga Bapak Ibu, ada kasus tadi itu yang masalah tidak bisa di screenshot, dah apalah. Coba tolong Sundari bantu Ibu nih, begitu. Jangan panggil pula dosen dengan pamong yang dipanggil atau Pak Owen. Jadi situ tuh udah melibatkan, kalau ada kendala di media, seolah-olah Bapak Ibu itu melibatkan siswa. Jadi peran aktifnya, seperti Bu Rupika tadi itu, tidak terjadi interaksi. Ya, Bu Rupika tadi tidak terjadi interaksi. Maka saya bilang, Bapak Ibu bukan narasumber, Bapak Ibu bukan instruktur. Tapi adalah Bapak Ibu itu Bapak guru dan Ibu guru. Bagaimana melakukan interaksi? Tadi Bu Rupika pada waktu menjelaskan tidak berinteraksi. Pak Owen pun tidak melakukan interaksi. Untung nggak muridnya tuh pintar-pintar. Ya, pada waktu presentasi bagus gitu, Bah. Jadi ya Pak Owen ya, walaupun ini student center ya, tapi tidak lagi seperti itu siswa ngambil sendiri bahan itu dari Google, tidak dijelaskan, tidak ada penguatan ya. Hari ini saya tidak menilai jam ya, karena bermasalah. Walaupun saya catat tadi Pak Owen itu dimulai jam 14 lewat jam 14 lewat berapa tadi, 57 itu tidak saya nilai nanti hasilnya berapa ya. Oke. Bagaimana? Masih ada waktu untuk Pak Faisal maju. Jadi Bu yang mengamati Pak Owen adalah Bu Sundari ya. Iya. Ya, Bu Sundari kan. Jadi nanti